Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oke. Ngomong apa ya kita sekarang? Selamat sore teman-teman. Oke, teman-teman apa ya kita manggilnya teman-teman teater ya? Enggak, Apa karena itu? kita umum di sini, pendengarnya umum. Jadi untuk teman-teman semua. Teman-teman semua, kali ini aku Nova dan juga Sherin kita ada di Benih Berbincang Seni di tengah pandemi. Oke, jadi kali ini Benih itu kita kemas nih teh. Dikemas dengan apa? Dengan lebih baik lagi. Lebih baiknya seperti apa? Kan dulu itu kita kayak live IG ya, maksudnya beda tempat nih, beda tempat. Terus kita sekarang pengen lebih berbeda Oke, gitu. lebih Pengen berbeda. gitu. Lebih berinteraksinya teh tas gitu loh. Oke. Jadi kita bakal ngundang si bintang tamunya Bintang ke sini. tamu, oke. Belum itu kita harus kasih tahu dulu dong kita ada di mana. Nah guys, jadi atau teman-teman semuanya, kita ada di Hobo House. Nah, lihat nih, ini bagus banget ya. Bagus banget ini, pokoknya untuk yang foto-foto itu lihat pemandangan di depan aku, di depan kita itu bagus banget depannya. Wow, pokoknya buat kalian yang pengen hunting foto dan juga makanannya di sini juga murah-murah, Langsung aja datang ke ke Hogo House di Jalan Raya Dago Golf nomor 95A. Nanti kalian harus follow dan pokoknya cek dulu aja di IG-nya dan itu mantep banget. Oke. Dan jangan lupa follow IG-nya juga ya kalau misalnya pengen tahu kayak gimana bentuk kafe ini ya. Betul sekali. Terus Lucu-lucu soalnya lihat. tuh, estetik kafe banget ini. lah Iya. kayak gitu. Terus jangan lupa juga kita di sini juga lagi menggalang dana nih teh. Oh, menggalang Menggalang dana untuk donasi di acara proker Stuba juga namanya Cariat. Itu adalah kita bakal berdonasi ke aksi cepat tanggap di mana kita mengharapkan banyak-banyak bantuan dari kalian yang menonton video ini. Kalian bisa cek IG Stuba, kalian bisa lihat itu di transfernya lewat mana, kalian bisa berdonasi lewat apa aja. Ada OVO, GoPay, terus ada di transfer juga lewat BRI Syariah, ada juga lewat Dana juga bisa kayak gitu. Nah, Jadi langsung aja cek IG Stuba karena di situ lengkap lah penjelasannya, oke? iya betul. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi ya, kita langsung undang bintang tamu pertama kita nih. Jadi dia Perdana seorang pisan. wanita yang sangat cantik ya. Alhamdulillah cantik pisan ya. Wanita cantik, kuat, berani, rajin menabung lah pokoknya ya. Iya, sehat selalu. Seperti itu. Nah, aku bakalan kasih clue dulu nih. Kasih clue, oke. Clue-nya apa? Wanita cantik ini adalah salah satu yang selalu menghasilkan sebuah karya gitu. Berarti bertalenta. Bertalenta bisa Mantap. bertalenta. Karyanya itu adalah tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu salah satunya adalah budaya Sunda. Kayak gitu. Mangga mungkin ya. Langsung aja kita sambut Teteh Sindar dari LSBS atau Lingkup Seni Budaya Sunda. Ayo teh, dongkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata damang teh. Mata damang. Luar biasa. Allahu Akbar. Teteh dari jam berapa di sini? Kebetulan paling awal dari habis asar ya, jam 4 lah. Iya. Emang Bagus pisan lah bintang tamunya. Tete gimana kabarnya teh? Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya bentar ya, jangan kaku lah. Oh iya. Kita santai. Iya kita, oke, Sherin, Nova, Sindar gitu ya. Oke. Sama siapa kesini tuh? Tuh ada kru. Oke, Asik. halo Teteh. Udah kayak bintang besar. Kru. Adel sama Adel. Oke. Nah, boleh jelasin dulu gak Teteh tuh sekarang? Tuh kan Teteh wae. Sindar ya. Plak aku kalau misalnya Teteh gitu ya. Sindar itu lagi kesibukannya apa sih? Enggak. Pribadi nepi sampai ke sekarang lagi organisasinya apa? Oke. Kalau sekarang sih fokus di LSBS sama di Genbi aja sih. Oh, Genbi. Nah, di LSBS tuh dari kapan Teteh?
Udah 3 tahun saya di LSBS. Berarti dari awal kan kita seangkatan nih Iya. 2018 ya. Berarti dari awal Dari banget awal masuk. Itu boleh diceritain nggak perjalanannya dari semester 1, 2, 3 jadi apa dulu, jadi apa dan sekarang apa? Kalau semester 1 itu biasalah kita peka seni dengan alam gitu ya. Kita jadi bawahan dulu lah ya. Belum jadi apa-apa gitu. Karena kalau tahun aku tuh nggak ada sistem magang ya. Jadi kita benar-benar jadi anggota aja gitu. Terus kalau untuk yang kedua itu kebetulan alhamdulillah Cinder jadi kadip produksi dan pelatihan. Produksi dan pelatihan. Yang bidangnya tuh khusus untuk kayak memproduksi karya, terus kayak ngelatih juga gitu. Terus kalau untuk sekarang alhamdulillah lagi Alhamdulillah. Jadi sebagai alhamdulillah jadi ketua umum kalau di LSBS tuh namanya Pupuhu Ageng. Pupuh Ageng. Ageng. Pupuhu Ageng. Oh, pupuh itu Ketua, leluhur. iya. Oh, Ageng itu besar, ketua besar. Oke. Wow, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, boleh tadi kan diceritain awal tingkat kedua tuh jadi apa tadi kan produksi apa tuh? Kadip produksi dan pelatihan. Kadip produksi dan pelatihan. Mungkin kalau di kita art and talent. Art and talent. Nah sebenarnya di kayak sama lah ya kayak gitu. Nah sebenarnya di LSBS sendiri itu ada apa aja sih divisi-divisinya nih? Divisi apa mau bidangnya? Kalau bidang kan kayak tari, kalau divisi ya divisi aja gitu kayak Sebelumnya mungkin SDM. dijelasin dulu. Oh iya, LSBS LSBS itu itu apa? Oh iya benar. Iya lupa ya. Langsung aja Aku udah terlalu bersemangat. Iya. Mungkin boleh diceritain singkatnya tentang LSBS dari singkatannya dan itu menaungi apa? Kalau LSBS itu singkatannya adalah Lingkung Seni Budaya Sunda. Lingkung Seni Budaya Sunda. Oke. Sekali lagi, Lingkung Seni Budaya Sunda. Oke. Mantap. Oke. Sebenarnya ini tuh untuk menampung anak-anak yang memang suka sih. Kita tidak mengutamakan bakat, enggak. Kalaupun misalkan enggak bisa gitu ya. Yang tertarik mungkin. Iya, yang tertarik, yang suka, yang ya mau belajar gitu ya. Karena aku sendiri pun belajar juga gitu. Orang-orang yang benar-benar basicnya, bukan basic sih kayak apa ya, suka sama seni gitu. Jadi kita tampung, kita olah gitu. Maksudnya kita kembangin lah jadi sesuatu yang bisa bermanfaat lah gitu. Di LSBS sendiri nih Teh, ada apa aja yang bakal kita ketemuin tentang kebudayaan Sunda? Misalnya tari apa dan sebagainya, boleh? Kalau di LSBS sendiri tuh ada 3 bidang ya Teh. Teteh. Apa-apa. Ada 3 bidang ya. Yang pertama tuh ada tari. Tari. Kalau tari banyak, tapi khususnya di tari di Jawa Barat, khususnya ya Sunda gitu ya, Jaipong. Kemudian yang keduanya ada musik. Kalau musik memang khususnya itu kayak kalau di SMP karawitan. Oh iya, benar, karawitan. Yang terakhir tuh aktor. Nah kalau aktor di kita tuh basicnya lebih ke aktor yang banyak banyolnya. Banyol itu hereunya gitu. Jadi tidak terpaku sama naskah gitu. Kalau di kita aktornya kayak untuk lengser kayak gitu. Memang kalau lengser mah emang komedi kan, Iya. si dikemasnya itu ya, jadi enak banget kalau misalnya ditampilkan, apalagi kalau lengser kan emang khususnya untuk bahasa Sunda Iya, mungkin ya. seni. Kayak gitu. Kalau untuk alat musik nih, musik ya, kan ada banyak banget alat musik Sunda nih. Biasanya dari LSBS bakal kita dapat apa nih kalau misalnya masuk dipelajarinya apa misalnya? Sebenarnya banyak, tapi karena memang kalau LSB sekarang tuh kebetulan pelatihnya tuh dari ISBI ya. Jadi paling ya umum gitu kayak saron, bonang, rincik yang umum-umum aja gitu. Gong pun kadang kan kalau di sini tuh kayak gong tuh susah lah ibaratnya kalaupun cuma nakal-nakal padahal susah gitu ya, itu kan jantungnya Harus pas ya, jantungnya musik gitu. Kadang juga di maininnya sama anak ISBI kalau ada pagelaran gitu ya, kita ngambil dari ISBI juga untuk yang memang lebih profesional gitu, yang megangnya yang tapi tetap diajarin dari LSBS pun tetap diajarin. Berarti banyak banget yang didapat ya kalau misalnya masuk LSBS ya, dari mulai aktor, Tari,
tari segala macam udah komplit ya. Dan aku pun gak nyangka goong pun Goong. harus ada aku nyebutnya goong. Itu gong ataupun Gong-gong. goong atau gitu. Nah, aku pikir cuma pull Ternyata harus ada tekniknya ya. Ada Nah, untuk LSB sendiri kan pasti banyak prosesnya. Proses orang-orang pengen daftar harus melewatin beberapa tahap nih, Teh. Nah, kalau misalnya untuk sekarang nih ya, di tengah pandemi sekarang nih, pasti untuk kita yang maksudnya kita kan lebih langsung ya, misalnya tampil harus langsung kayak gitu. Mungkin kan kalau misalnya tertutup gitu. Nah, untuk dari LSBS sendiri hambatannya kira-kira apa? Kalau untuk tahun sekarang sih kayak nggak terlalu shock kayak kemarin sih ya. Kalau kemarin kan kayak terpikul banget lah, kita terpukul dan terpikul kayak pertama kali dihadapin sama pandemi gitu ya. Jadi bukan vakum sih, tapi kita mengalihkan semuanya ke online gitu. Dan pagelaran pun pada saat itu diturunkanlah SK gitu ya. Karena memang pagelaran kan sakral ya, tidak bisa diganggu gugat. Tapi karena adanya pandemi ya gimana lagi, jadi kita bikin konten karya sendiri. Nah, kalau untuk sekarang itu alhamdulillah udah mulai longgar ya dari perizinan pun. Jadi kita sekarang kalau pagelaran itu semi online lah gitu. Jadi ada offline-nya, ada online-nya gitu. Terus kalau untuk latihan dan sebagainya, alhamdulillah ya sekarang mah maksudnya walaupun di Saung nggak bisa gitu, alhamdulillah juga di LSB sekarang ada sanggar gitu kayak. Jadi kita latihan semuanya di sanggar gitu. Itu sih latihan ya yang susah ya, apalagi nyari tempat. Asli. Dan sekarang kan terbatas ya. Tapi hebat banget sih kemarin yang aku tahu nih udah ngejalanin pertama udah di alam. Kalau di kita tuh namanya Pekaseni teh, Pekaseni Alam ya? kampus ada, Pekaseni alam, dan pagelaran itu tingkatan untuk masuk ke LS itu ada 3 kan. Pekaseni kampus, Pekaseni alam, dan pagelaran gitu. peka. Pekaseni. Harus peka. Harus peka terhadap seni. Kemarin tuh udah semua ya nggak? Udah semua pagelaran juga. Oh, pagelaran nanti setelah lebaran. Kalau lagi digarap. Iya, lagi Semangat ya. pada latihan. Biasa. Nah, ini apa lagi ya? Aku tuh mau nanya. Jadi, nah balik lagi tadi kan aku tuh penasaran nih visi di LSBS Oh, ada iya. apa aja. Boleh. Misalnya apakah beda atau apakah sama gitu. Kalau di LSBS sendiri itu kan udah jelas ya top menma ya. Kalau di LSBS nggak ada wakil, kita ketum. Iya. Ketum, bendum, sekum, dan itu top men kan ya. Terus ke bawahnya lagi ada SDM, ada Prodpol tuh yang tadi produksi dan pelatihan. Terus ada humas dan litbang gitu sih. Bedanya SDM Sama PTRT, ada 5 divisi. PTRT Peraturan tata rumah tangga. BTRT di kita. Nah, perbedaan SDM sama humas apa tuh? Maksudnya kan sama ya menurut aku mungkin itu sama ya, agak sama mungkin itu perbedaannya. Kalau di kita tuh, kan kita asasnya itu kayak kekeluargaan ya teh. Jadi kita butuh pembentuk internal yang benar-benar megang internal. SDM itu lingkupnya benar-benar internal. Sedangkan kalau humas itu hanya untuk kayak Medcominfo gini. Nah kalau humas itu urusannya dengan mengedit, kemudian megang medsos. Nah kalau untuk keluar kita ada litbang teh. Oh, jadi beda. Iya, kalau keluar itu ada litbang kayak studi banding, itu litbang tuh khusus untuk komunikasi kita ke luar kampus gitu, untuk penelitian di luar juga gitu. Udah banyak divisi-divisinya yang Iya. nggak tahu kan. Iya, aku pikir sama gitu. Ternyata lebih terperinci Terucut gitu. lagi, lebih mengerucut lagi. Nah, balik lagi ke ke litbang nih teh, aku penasaran banget. Litbang itu kayak maksudnya studi banding kan ya? Itu terakhir tuh kapan teh? Kalau kita pertama litbang itu Februari teh. Februari itu kita studi banding sama siapa sih dia? Garnida ya? Sama Garnida STKS, dan kebetulan waktu itu studi banding pun perbandingannya kita karena sebelumnya di tahun sebelumnya Garnida itu luar biasa ya, bagus gitu ya. Nah untuk tahun sekarang sama-sama vakum gitu, maksudnya lebih
langkahnya lebih maju sedikit lah gitu dari dari Garnida LS tuh gitu kemarin tuh. Jadi kita pun lagi nyaring lagi yang bener-bener bukan bagus gimana ya, karena kita kan fokusnya silaturahmi juga ya, jadi pengennya mah semuanya sih ya, pengennya semua lises tuh, kalau di kita lises, kalau di kita apa sih? Lingkung seni gitu kalau di kita. Kalau kita FTKP gini, FTKP. kayak komunitas gitu mungkin. Teater. Komunitas. Kalau di kita tuh lises ada namanya vokalismas gitu. Tapi khusus untuk lises lingkung seni, dan teater pun ada loh teh, kalau mau itu ikut teater pun ada di lises itu. Itu buat bahan relasi kita dapatnya. Gitu. Terus kalau Litbang sendiri kemarin terakhir itu, bukan terakhir sih, kayak baru pertama kali itu sama Garnida di Februari. Nah, boleh nanya sekarang, kalau di kita namanya pelajar ya, maksudnya calon anggota pelajar. Kalau di Ica. Insya Allah calon anggota. Nah, Ica sendiri sekarang di LSBS tuh udah berapa orang? Nah, kalau total kemarin itu sebelum Pekan Seni Alam tuh ada 36 ya. Ada 36 yang ikut Pekan Seni Kampus gitu ya. Nah, kalau sekarang karena situasinya pandemi ada yang orang tuanya sisa gitu ya teh. Kemarin pun Pekan Seni Alam tuh dihadiri 13 orang ya Del. 13 orang, itu pun dengan keadaan yang inilah ya, masih kayak gini, tapi alhamdulillah loyalitasnya masih ada gitu ya. Terus untuk yang di luar kota ada sekitar 5 orangan lah, atau ya 5 orangan kalau yang di luar kota. Berarti mungkin itu yang kayak di luar kota bakal ada pengganti dari kakak. Oh udah, alhamdulillah udah secara online gitu ya, karena memang bener-bener gak bisa kan ya kalau di luar kota gitu sih. Untuk pagelaran pun kita ada 2 opsi, karena semi online ya, jadi bisa kalau yang dari jauh bisa melakukan dengan ya tentunya dengan arahan kita juga, tapi secara online. Berarti banyak apa ya, banyak cara lah ya. Jadi jangan putus. Ngomong-ngomong, aku di sini asam manis banget ya. Iya manis banget sampai aku ngeliat Biasanya nyablak seriusan. Iya, esok Biasanya kalau ngobrol ya ngeriung gitu Nggak nyadel. apa-apa, nyablak aja gak apa-apa. Ini mah terbuka aja, kita benar-benar tidak ada settingan. Settingan. Maksudnya, Settingan tapi di briefing dulu di belakang. Gak, maksudnya tuh ini LSPS bukan Sinda tuh kayak gini, kayak gitu loh. Aku Santai. Gitu. Sharing tuh kayak gini gitu loh. Jadi jangan iya gitu loh. Jangan kayak gitu lah. aku masih kaku ini. Oh gitu. Nah, berani mencoba, oke, kita bisa nih berkegiatan di luar tuh, itu kapan dan kenapa gitu? Karena aku dapat ini dari CT juga, katanya kalau dari pihak kampus aja ternyata tidak mau, maksudnya lepas jadi nggak ada maksudnya, kan itu kayak izin Pekan Seni Alam keluar kan kita bakal ngajuin tuh kayak ke kampus ya, ke kemahasiswaan, tapi ternyata dari kemahasiswaan sendiri nggak apa ya namanya, nggak ngasih izin iya, cuman Mendukung sepenuhnya gitu. mendukung sepenuhnya iya, tapi kalau untuk ada atas nama kampusnya kan enggak ya. Nah itu kayak gimana? Kalau Sinda sendiri sih sama anak-anak udah komitmen gitu, ketika di luar kampus itu kan namanya bukan saung ya, sanggar. Jadi kita tidak terikat dengan kampus gitu kalau di sanggar, karena di sanggar pun teh yang latihan teh bukan cuma anak LS, tapi anak-anak yang anak kampung sini, anak kampung sana gitu. Karena Anak di situ ada kamsi. komunitas juga ya. Bukan komunitas sih, apa ya? Iya kayaknya sejenis komunitas lagi gitu. Cuma memang ada anak-anak yang, maksudnya anak-anak yang kurang mampu gitu ya. Tapi pengen belajar juga, kita latih di sana gitu. Jadi kita tidak membawa nama kampus, tapi tetap aja sih kalau yang bagus-bagus mah gitu ya, tetap kita sertakan nama kampus gitu. Cuman kita tetap juga kayak ngejaga protokol mah harus gitu. Kemarin pun waktu nanti Pekan Seni Alam Ya santai lah, aku. waktu Pekan Seni Alam teh itu sebenarnya kan ke Pajaka, sekarang kan Pajaka aman ya, mantap gitu ya, kita enakan ngobrolnya, jadi disetujui karena memang wilayahnya pun
bebas ya, zona hijau lah gitu ya, kita pasti jadi acuan itu kan, wilayahnya zona hijau, terus orang-orangnya juga dipastikan sehat kayak gitu kan. Terus yang ketiga mah ya desakan lah, kita desak terus gitu ya. Tapi alhamdulillah sih kampus selama positif mendukung aja sih kalau dari kemahasiswaan. Alhamdulillah. Sebelum itu ini tereh maghrib dan baterai pun lopet. Oh gitu. Jadi mungkin di-cut dulu ya teh, kita cut dulu aja. Mantap. Oke, jangan lupa, jangan kemana-mana. Gak ada, aku mau ngingetin aja. Jangan lupa follow LSBS, nama IG-nya apa? LSBS Unisba. LSBS Unisba. Jangan lupa juga follow IG-nya Stuba, Studi Teater Unisba. Terus jangan lupa follow juga IG-nya Hogo House. Nanti kalian tinggal searching aja. Dan jangan lupa kita berdonasi, kita beramal di bulan puasa kayak gitu. Mengenai transfernya kemana dan Langsung cek aja IG Stuba. Langsung dicek aja lah Di situ udah banyak keterangannya, udah komplit. Jadi kalian bisa langsung cek IG Stuba. Acaranya kita syariat, Stuba peduli. Jadi ditunggu donasinya. Terima kasih. Oke, jangan kemana, tetap di Penny berbincang sedih Di tengah Pandemi. Oke. Kalau lagi Ya, sekarang kita udah beres azan maghrib, terus juga udah minum ya. Udah buka Jadi, puasa juga. Jadi udah mulai bersemangat lagi ya. Iya. Kan tadi lemes ya, lemes Betul, udah nggak betul. kuat ngapa-ngapain. Sekarang kita udah semangat lagi. Kita lanjutin lagi aja ya. Sekarang kesindir juga, aduh tetap cantik ya sekarang ya. Iya, makin malam makin cantik teteh Sinda. Berdoa istighfar. Astagfirullah. Oke, sekarang kita lanjut aja teh. Iya, Lanjut nah, aja ya teh. tapi sebelum itu Sebelum apa? aku nggak pernah bosan untuk ngingetin. Gak pernah bosan untuk ngingetin kepada kalian buat jangan lupa berdonasi di aksi di salah satu program kerja kita juga namanya Cariat. Posternya bisa dilihat di IG Stuba. Dan keterangannya semuanya dari mulai transfernya mau via apa, lewat mana, semuanya ada di keterangan Iya. caption. Jadi langsung aja telusuri halaman Instagram Stuba ya. Telusuri IG Di situ Stuba, ada udah. keterangannya dan lengkap lah pokoknya ya. Kayak misalkan bisa ditransfer lewat ATM BNI Syariah, bisa lewat Dana, bisa lewat OVO, dan juga bisa lewat GoPay seperti Betul. itu. Dan jangan lupa juga ini kita ada di Hogo House. Bener Itu banget. di Jalan Raya Dago Golf nomor 95A. Oke. Tempatnya enak banget, Yang mau pemandangannya enak nongkrong, yang mau banget, lihat pemandangan, view dan sebagainya, makanannya langsung pun kesini juga aja. enak-enak kayak gitu. Sip, Dan langsung harus sini kesini. aja. Recommended. Iya, dan jangan lupa juga follow IG LSBS sama follow IG Stuba juga. Bener Kayak banget. gitu, Sherin. Iya, nanti kita lampirkan ya IG-nya apa ya. Betul. Nah, tadi sempet nggak tahu apakah udah selesai atau belum yang mengenai kapan pertama kali berani turun ke panggungnya offline dan kenapa gitu loh. Kalau dibilang pertama kali masih sebenarnya pada saat aku menjabat ya, pada saat aku menjabat udah langsung kita harus offline gitu. Dan pada saat itu pun ada masukan tentang ya karena ada pandemi dan sebagainya gitu ya. Bukan berarti dibuang tapi dipilah lah ya, dipilah gitu yang baiknya yang mana. Dan mungkin aku sendiri pun berkoordinasi sama anak-anak, ngobrol bareng enaknya kayak gimana. Tapi karena memang harus ada ketegasan ya teh, jadi ya udah offline gitu. Akhirnya anak-anak pada ngikutin ya udah offline. Terus untuk perizinan dan sebagainya pun diusahakan lah semuanya pokoknya offline. Kalaupun nggak harus bawa nama kampus, perorangan, ya intinya rek hukuman lagi jabanin gitu. Yang penting offline. Bener, dia punya tekad, kebersamaan pengurus juga ya, penting ya teh ya. Loyalitas ya perlu. Mantap lah, emang enggak? Mungkin pertanyaan terakhir tapi bisa jadi bukan terakhir, pesan-pesan buat kita yang memang sedang ada di dunia seni nih, kan seni itu terkadang kita tidak terpaut oleh tempat dan ruang dan tempat gitu loh. Tapi sekarang kita harus
karena pandemi jadi kita tuh harus dibatasi oleh tempat gitu. Nah, pesan buat kita yang lagi menggeluti dunia seni itu apa? Tips and trick ya. Tips and trick. Oke. Mangga teh. Pesannya Satu kalau itu pesan satu. sih kayak apa ya, kita pun masih belajar gitu, tapi nu kahiji mah ulang ngerakeun dalam artian urang seni mah wararanter teh wawaningan gitu nya. Entong elehan gitu, cek batur kieu nurutkeun kos kieu entong. Jadi dalam seni mah kudu tekad gitu nya, kudu boga pendirian, wani babad gitu kan. Gitu kan. Jadi Ngerti ya. ngerti? Kahartos. Alhamdulillah. Jadi untuk orang-orang seni di luar sana, pokoknya mah kalau punya sesuatu, pokoknya harus bulat pendiriannya, terus juga jangan lupa babarengan gitu, tong soranganan. Soalnya mau sorangan mah geuning asa gak ada dekeng, ngerti gak sih? Bukannya nggak berani sendiri ya, tapi kan kita harus ada dorongan gitu. Seperti itu. Terus kalau untuk Stuba, ya Allah, Stuba lamun enak naon teh ka LSBS nya ada Muhun. kita teh kan Saudara. Mungkin lain waktu kita bisa kolaps nanti ya. LSBS oke, kayak gitulah. Maksudnya kan kita lagi ada di tahap pagelarannya. Jadi kalau misalnya LSBS butuh Stuba, mangga. Stuba butuh LSBS nyapunten gitu. santai. Saling support teman-teman ya, saling support. Soalnya nanti kedepannya banyak kegiatan-kegiatan bareng-bareng gitu. Mungkin bisa lah ya Dibantu. Dinaonkeun. bisa di Saling bantu lah ya satu sama lain. bisa direalisasikan. Oke. Kayak gitu. Mangga Saya deui semangat ya buat LSBS karena sekarang lagi proses pagelaran ya, lagi proses buat resital. Kalau di LS namanya apa resital? Pagelaran. Lagi proses pagelaran karena banyak banget untuk kondisi sekarang, banyak banget rintangan ya, tantangannya ya, dari mulai nyari tempat, latihan. Mungkin anak-anaknya juga karena kebiasaan online, jadi kita harus hayu gitu ya, orang latihan. Iya gitu. sih, tapi kalau masalah anak-anak gitu ya, kadang suka ada yang manja gitu ya. Nah itu tuh kayak ketergantungan gak sih, kalau kalau tips aku mah ya jangan pernah memaklumi orang gitu. Iya gak sih? Nah itu Jadi kayak kalau misalnya ke Ica nih, misalnya manja nih dari pengurusnya sendiri biar mereka teh ya udah hayu kita latihan gitu. kalau aku kan garang ya. Garangnya gimana? Garang. Kalau aku pertama sebelum ngelatih gitu ya, selalu aku tekenin, "Ieu mantalna kumaha?" Cek aku teh maranja teh di imahna, misalkan gitu kan. Terus aku tekenin lagi kayak lamun dicarekan non hatena ieu teh, teh misalkan kana sambil heureuy gitu ya. Urang mah galak sih ya. Jadi kayak ya kayak pendekatan aja dulu, karena kalau udah deket mau sefrontal apapun kita gitu ya, nggak akan masuk ke hati, ngerti nggak sih? Nerima ya udah. Kecuali sama orang-orang yang belum tahu apa-apa tiba-tiba disengorot tiba-tiba ya itu kan nggak bisa, harus ada pendekatan juga. Walaupun misalkan sinder orangnya galak dan sebagainya, tapi tetap ada pandangan lah, maksudnya ke orang baru mah nggak gitu, ada pendekatan dulu. Kayak ke Gina ya, mana Ginanya? Ginanya sudah tidak tahu kemana sudah. ya. Ginanya Kayak ke sudah Gina hilang. awal-awal masih canggung gitu ya, tapi setelah makrab udah tahu kan, udah masuk. Karena emang beda banget. Nggak tahu mungkin kalau anggota-anggota mungkin ya semakin kesini tuh semakin beda gitu cara dan gaya mereka. Vibes-nya ya. Jadi harus mungkin untuk pengurus yang sekarang dan untuk calon pengurus yang kedepannya harus tahu caranya, biar cara yang benar tuh harus kayak gimana, cara pendekatan yang benar harus kayak gimana. Karena mungkin beda-beda kali. Iya, Mungkin pasti kalau beda-beda. dulu lebih keras mungkin ya. Tapi worth it itu sih kataku lebih worth it keras sih kata aku, karena didikan anak-anak sekarang kan maksudnya lembut ya gitu, didikannya halus, kayak nggak bisa diomongin sedikit, itu baru omongan loh, belum pukulan. Kalau kita dari dulu udah menerima pukulan, tapi maksudnya pukulan itu tuh pukulan mendidik ya nggak sih gitu, karena udah nggak bisa diomong kan tidak apa-apa ya.
Nah itu sih susahnya teh. Makanya bikin komitmen dari awal. Daek tuh mau kieu-kieu gitu coy. Kalau aku gitu sih karena walaupun misalkan yang ikutan misalkan jadi berapa belas orang atau jadi berapa puluh, enggak sampai 40 gitu yang ikutan. Enggak apa-apa, yang penting loyal. Ya kalau loyal sampai akhir pun maksudnya Betul Berarti loyalitas sangat dibutuhkan ya, dalam sebuah organisasi yang nggak perlu totalitas sih, yang penting mah setia geuning lah. Kalau totalitas teuing kan kayak nanti ketika dia tidak all out gitu ya, kitanya tidak akan, maksudnya dia sendiri pun nggak, kalau total tuh otomatis harus total terus gini, kayak perfeksionis gitu ya. Kalau di kita sih perfeksionis mah enggak, tapi dalam artian setia juga gitu, lebih bagus gitu ya. Kalau totalitas dan loyalitas lebih bagus, cuma kalau dibandingkan lebih dipilih loyalitas sih. Mantap. Nah, tadi udah ada sedikit bocoran ternyata hambatan untuk calon Icanya aja maksudnya kayak manja. Nah, ada lagi nggak teh hambatan-hambatan dalam ngebimbing mungkinnya ngelatih dan sebagainya? Kalau hambatan apa ya, kayak ya itu sih akarnya di manja, karena mereka apa ya, terlalu banyak leha-leha mungkin ya, karena covid kieunya teu asup kuliah gitu. Lebih santai online bener. Terus sok banyak alasan gini, hal-hal yang maksudnya kalau untuk aku mah, kalau aku pribadi dan anak-anak ya, anak-anak pengurus lain, kalau untuk masalah pribadi istilahnya lamun jeung aku mah sok we, maksudnya tidak perlu maaf maksudnya ya, tidak perlu bertele-tele, nggak perlu ribet. Kalau memang ada masalah ya selesaiin dulu gitu. Kan ada yang sampai ribet harus aku maaf ya nggak bisa bantuin atau kayak gimana gini ya, sok we eta mah kalem juga jeung sawe. Kan kalau di LS sistemnya kekeluargaan ya, jadi rek kumaha nu penting mah kayak dibutuhkan aya gitu, nu penting. Jadi kayak di samping kita nuntut ke anak-anak untuk ada, kita pun harus memberikan kelonggaran gitu. Tapi ingat, jangan pernah memaklumi dalam artian malum ya aku mah sifatnya kayak gini, enggak, jangan kayak gitu. Tapi banyakin minta maaf, misalkan maaf ya kayak aku, maaf ya aku mah emang kayak gini orangnya, jangan dimaklumi tapi perlu untuk dimaafkan ya, bukan untuk dimaklumi. Apa sih ya aku tidak, jangan pernah memaklumi tapi harus memaafkan. Banyak tadi kata-kata loyalitas. Tidak, jangan hanya totalitas, Tapi harus loyalitas. betul. Itu untuk Ica tuh insya Allah calon anggota. Betul. Mungkin nanti lebih beratnya mungkin proses pagelaran kali ya teh. asli ya. Karena itu apa ya, komitmen mereka hadir di latihan, mungkinnya latihan kayak itu kan pemeranan juga, segala macam harus ada dah. Butuh waktu yang lama sih sebenarnya mah. Cuma karena kita ngejar broker yang lain, jadi dipercepat. Itu udah di ini nggak, waktunya mau untuk berapa bulan gitu pagelaran? 1 bulan, 2 bulan? Latihan tuh kita dimaksimalkan 1 bulan latihan tuh. Dari 1 minggu berapa kali latihan? 1 minggu tuh 3 kali sih sebenarnya. Tergantung ke pelatih musik, pelatih aktor, kayak gitu-gitu tergantung. Tapi kita patok seminggu 3 kali. Tapi kalau untuk mau mendekati hari khas biasanya kita ada karantina gitu loh seminggu. Jadi seminggu teh full latihan, nggak ada pulang gitu. Karena ya untuk menyatukan chemistry. Itu ada hambatan nggak buat Icanya, kan pasti nggak boleh pulang malam atau gimana gitu? Ngerti nggak sih? Jadi kayak aku mah mikirnya hari gini gitu ya, orang tua sekarang tuh orang tua milenial ya nggak sih, orang tua yang Terbuka lah. iya kayak Open minded lah ya. kalau anaknya positif mau pati-pati tadi izinan gitunya, apalagi kalau ada surat dan sebagainya gitu. Jadi kalau ada alasan aku nggak boleh pulang malam, biasanya SDM yang turun tangan, SDM yang mendekati orang tuanya. Mungkin surat izin kali ya. Surat izin iya, dan komunikasi juga sama orang tuanya iya. Kalau untuk pelatihan kayak tadi kan latihan aktor nih, emang ada pelatihnya khusus atau emang dari pengurus juga? Kalau aktor biasanya kita dari pengurus atau dari alumni yang memang basicnya udah di aktor gitu. Kan dulu kan ada Teh Cipe yang di Cipe, terus ke Kang Dadan juga kan. Kalau untuk ke aktoran gitu, tapi memang ada basic-basicnya tersendiri sih. Kalau untuk musik baru dari luar, dan
tari pun dari kita sendiri sih. Kita pernah mau sempat menghadirkan pelatih tari gitu ya, tapi belum kesampaian. Semoga kedepannya kesampaian ya. Amin. Banyak banget. Enggak Jujur dari aku mah pendengar jadi ya soalnya aku penasaran aja karena kan LSPS sama Stuba ada beberapa kesamaan lah kayak dari proses diklasarnya gitu. Kita sama kan kita juga diklat alam, diklat kampus sama seksina gitu. Karena satu pendiri kan. Betul, nah itu makanya mungkin semoga kedepannya relasi kita lebih kuat lah ya. amin. Kayak gitu. Makanya kemari cekang dadang teh kaditu cenah. Sampein. Kita bareng-bareng aja kalau mau sayu bareng. Aya jadwal tadi itu. Kang Insya Dadan Allah. tungguin kita ya, kita bakal ke sana. Insya Allah Kang Dadan menjadi bintang tamu salah satu bintang tamu di Benih edisi Ramadan. Doain. Amin. Amin. Gitu. Udah ada pikiran. Oke, Kang Dadan menjadi bintang tamu. Oke. Tunggu aja Kang Dadan. Ayo lanjut. Udah. Udah? Udah. Kalau Masa dari aku sih? jujur, udah. Masa sih? Kayaknya ada sih. Apa ya? Apa ya? Udah dari aku. Soalnya apa sih udah terbuka gini iya gini gitu loh, ngerti gak sih? Ternyata memang karena memang ini kepengurusan kita ya gimana kita gitu kan, berarti kayak gitu. Yang penting harus berani Pak. Jangan terlalu ini sih mikirin pendapat orang tapi dipilah juga gitu. Tapi kalau aku sih jujur orangnya tertutup dalam artian kalau ada yang ngomong kayak gini tuh bukan aku yang mikir tapi anak-anak nih. Si ini ngomong kayak gini kan kadang ada yang berani ngomong ke aku, ada yang enggak gitu kan. Jadi kalau aku mau menerima saran dari anak-anak aja, kalau kayak gini ya udah sok. Makanya aku mah tidak pernah menolak. Kayak ada saran ya dari anak-anak, entong goreng atau gimana? Enggak, gaskeun. Karena kayak menghargai orang juga perlu ya nggak sih? Betul. Karena orang-orang yang lari itu biasanya orang-orang yang nggak dihargain. Anjir eta deui. Orang-orang yang lari itu orang-orang yang tidak dihargai. Makanya digayat ya. Soalnya menurut aku yang paling penting itu ya itu menghargai orang juga paling penting banget. Soalnya ya gitu teh lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Jadi rek kumaha batur respect jeung ka urang, ngerti gak sih? Kayak dalam artian menghargai itu dia punya sesuatu apa kita apresiasi walaupun tidak secara langsung gitu ya. Tapi dengan cara kalau aku pribadi aku nggak pernah bawel di grup gini, nggak pernah keluar, nggak pernah apa. Tapi ketika memang dia punya ide, sok jadi memberi ruang, ngerti nggak sih, memberi ruang, sok Didengarkan dulu mungkin ya. Panutan. pilitin. 2 periode gitu. Amin. Ya Allah. Amin kan tadi amin. Ya Allah. Mau lulus Mbak tahun depan. Bising gitu masih betah gitu. Tapi aku penasaran ini sih teh untuk proses pagelaran kan kayak kita milih naskah nih. Naskah lengser ya kalau saya di. Kalau kita nggak milih sayang, Oh, asik. Kalau nggak kita milih. bikin. Oh, bikin. Jadi tiap satu angkatan itu berbeda-beda. Jadi kayak kemarin kan kalau angkatan aku itu orai besi ya. Itu bikinan MS gitu. Bikinan angkatan aku kan Marga Sopan. Jadi sekarang tahun kemarin Mbak Kekok itu bikinan dari SD. Sekarang judulnya ya masih kita tanda tanya ya. Judulnya yaitu bikinan GS. Jadi si pembuatan naskah itu memang dari pengurus-pengurusnya juga gitu yang bikin atau Dari anak-anak baru, Dari anak-anak incanya. baru nanti kita pilah, nanti kita mah harus ada banyol ya, harus ada lucu-lucunya. Jadi nanti kita tambah-tambahin lah, tapi garis besarnya dari Ica. Jadi benar-benar punya karya dari awal gitu si Ica. mantep sih itu. Kreativitasnya teh memang dituangkan. Aku wah gitu ya. Karena kan kalau kita mah lebih milih-milih naskah. Ngambil Ngambil ini ulang gitu. Atau waktu itu sempat yang bikin yang Kang Dadan Kang ya Dadan yang tetangga sebelah itu tuh. dibikin terus nanti dipilah lagi sama pengurus ditambah-tambahin lagi berarti karya bersama mungkin itu. Iya. Cuman memang kita karena konsepnya garis besarnya dari angkatan itu, jadi kita namain tuh naskah angkatan itu. Walaupun memang ada campur tangan tapi ya tetap aja gitu. Jadi saatnya gitu pagelaran tuh hajatna mereka gitu.
Tapi laser kan susah kan teh, kayak harus ada banyol-banyolnya juga harus. Ya enggak juga sih kalau belajar mah. Berarti harus belajar. Belajar dan Semuanya juga harus belajar. kita baik. Karena satu kesatuan nggak sih kalau pagelaran sama longser sama longser tuh teater kan, longser tuh teater cuman memang beda ininya aja, pengemasannya aja. Pengemasannya ya Sunda mungkin ya, kayak lenong kan Jakarta Ya, gitu. Mantap sih. Dah seri. Aku nggak tahu mau apa lagi, no. Udah banyak tadi dari tips and trick, terus juga masalah-masalah juga tadi disebutin, terus kayak pesan-pesan buat kita gitu ya, yang nanti kedepannya bakal ngadain di Klat Alam juga kan udah dapat pelajaran dari LS kayak gitu. Bikin bukber tuh. Nah, begitu Kang Ijal, bukber. mungkin kita bisa rencana. Mapenta, LSBS, Tuba. Sok bukber. Boleh. Boleh, bisa. Oh iya, sedikit ini pengumuman juga kita Sok, Mangga. juga punya saudara gitu ya, Mapenta, cuman kebetulan berhalangan hadir ya. Kang Rehannya berhalangan sama kayak Gina. Sebenarnya harusnya di sini tuh ada Sinder, Gina, Rehan gitu. Jadi 3 serangkai lah kita bilangnya. Jadi Mapenta, Suba, LSD. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin lain kali Lain bisa. kali. Nah di bukber juga bisa. Bisa. Ya, Boleh sambil dijadwalkan. ya, Pagi Kang Ijal bener ya. Bukber ya. Itu aja dari aku. Ya Wali, makasih banyak Sinden udah luangin waktunya, dan juga makasih banyak atas mungkin saran masukannya dan juga pesan tips and trick kepada kita semua. Semoga pagelaran LSBS dilancarkan, dimudahkan supaya banyaklah generasi yang memang yang ingin dibangun gitu loh, kayak entah itu loyalitas, entah itu totalitas kayak gitu. Itu palingnya mungkin ada pesan closing statement terakhir sebelum matikan kameranya. closing statement gitu. Oke, buat semuanya jangan besok jangan ketawa Adel. Oke. Jadi untuk semuanya gak ada closing statement ya, cuman kayak ini aja, ngomong aja. Nah, sama enggak? Wani babat, udah. Wani babat. Oke. Ini babat sampai ke akar-akarnya. Wani babat. Wani duel. Benar. Ya udah. Gitu, ya Makasih udah. banyak Makasih banyak Siap, selalu ya. siap. Selalu cantik, selalu kuat, selalu banyak nabung ya. Kasih. Terima kasih. Dadah. Langsung pergi. Dadah, langsung pergi. Dadah. Teman-teman, Oke, makasih. pokoknya teman-teman makasih udah mendengarkan, dan makasih juga ke Teh Sinder udah luangin waktunya, makasih ke LSBS, semangat terus LSBS, Juga semangat juga Mapenta. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa kumpul LSBS, Mapenta, Stuba kayak gitu. Nah, terima kasih semuanya dan maaf bila ada kesalahan kata maupun Betul. perbuatan yang kita Betul. lakukan tadi selama proses. Ya maaf ya. Oke, kayak gitu. Pokoknya jangan lupa tonton terus Benny Berbincang seni. di tengah pandemi, dan jangan lupa juga kita berdonasi dan kita beramal lah di bulan puasa. Kalau kalian pengen tahu di transfernya itu lewat apa, berdonasinya bisa dilihat di IG Stuba. Itu ada, bisa lewat BNI Syariah, bisa lewat Dana, bisa lewat Oppo, bisa lewat GoPay. Jangan lupa follow IG Stuba, jangan lupa follow IG LSBS, jangan lupa juga datang ke sini ke Hogo House di Jalan Raya Dago, Golf nomor 95A. Oke, mantap. Pokoknya lihat tampil untuk syariat Stuba Peduli di Instagram Studi Data Bandung. Betul, terima kasih banyak semuanya. Aku Nova, aku Seri. Kita pamit undur diri. Ya, terima kasih. Berjumpa lagi di episode lainnya mengenai benih. Amin. Dan jangan lupa follow Instagramnya. Dadah.